Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Siti Salma Nur Najizah, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini aku bakal ngejelasin buku yang berjudul Kitab Kesehatan Mental. Buku ini merupakan terjemahan dari buku bahasa Arab yang ditulis oleh Abu Zaid Al-Bahi, yaitu Masalih Al-Abdan Wal-Anfus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang terdiri dari fisik dan jiwa. Kita sebagai manusia harus merawat keduanya. Tetapi kebanyakan manusia hanya merawat fisiknya saja. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan jiwa atau kesehatan mental pun wajib kita jaga. Karena fisik dan mental memiliki keterikatan satu sama lain. Contohnya, ketika seseorang mengalami penyakit fisik, tentu jiwanya pun akan merasa terganggu dan tidak nyaman. Begitupun sebaliknya, jika mental seseorang sedang terganggu, maka fisiknya akan terlihat sangat lemah. Menurut Abu Zaid Al-Bahi, penyakit mental ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Karena penyakit fisik bisa tumbuh satu persatu, sedangkan penyakit mental harus ditangani secara lebih mendalam. Bahkan ada banyak orang yang tidak pernah mengalami penyakit fisik satu kali pun seumur hidupnya. Sedangkan penyakit mental semua orang pasti pernah merasakan marah, sedih, dan kecewa. Di zaman sekarang, banyak sekali remaja maupun dewasa yang masih sering self-diagnose, yaitu mendiagnosa penyakitnya diri sendiri, seperti berpikir bahwa dirinya mengalami anxiety, mengalami OCD, dan itulah alasan mengapa aku memilih buku Kitab Kesehatan Mental ini. Buku versi Arab, yaitu Masalih Al-Abdan Wal-Anfus ini, dibuat pada abad ke-9. Tetapi Kitab Kesehatan Mental ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak semua, hanya bagian bab 2-nya saja, yaitu tentang kitab kesehatan mental. Karena pada bagian bab 1, yaitu kitab kesehatan fisik, ada beberapa metode yang sudah tidak relevan dengan pengobatan fisik di zaman sekarang. Menurut Al-Bahi, ada cara untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu menjaga mental atau melindungi mental dari gangguan eksternal, seperti mendengar atau menyaksikan hal-hal yang menimbulkan perasaan khawatir, cemas, marah, panik, sedih, takut, atau perasaan lainnya yang berlebihan. Dan yang kedua adalah melindungi mental dari gangguan internal, yaitu tidak memikirkan apa-apa yang menimbulkan kondisi psikologis tersebut sehingga membuat hatinya semakin kacau. Tetapi, meskipun kita sudah berusaha terhindar dari gangguan mental dengan melakukan dua hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa kita masih bisa mengalami gangguan mental. Penyakit mental yang dibahas di buku ini adalah amarah, rasa takut dan panik, perasaan sedih dan depresi, hingga gangguan obsesif kompulsif atau OCD dan self-talk negatif. Al-Bahi menyampaikan bahwa semua gangguan mental ini bisa diobati dengan terapi. Terapi ini pun dibagi ke dalam dua macam, yaitu terapi internal dan terapi eksternal. Tetapi menurut Al-Bahi, pengobatan dari sisi luar seperti konseling lebih baik dilakukan. Hal ini terjadi karena manusia lebih banyak mengamini perkataan orang lain daripada saran dari dirinya sendiri. Pada saat mengalami gangguan psikologis, manusia akan gelisah dan tertekan dalam tekad dan pendapatnya, sehingga dia membutuhkan bantuan seseorang. Sebagaimana seorang dokter yang menderita penyakit fisik dan tidak kuasa mengobati dirinya sendiri, sehingga dia membutuhkan dokter lain untuk mengobatinya. Cara menangani gangguan mental yang pertama adalah cara meredam amarah. Seperti biasa, Al-Bahi membagi terapi menjadi dua macam. Pertama, terapi internal. Al-Bahi mengatakan, sebagian trik yang harus dipersiapkan seseorang untuk menahan amarahnya adalah pada saat dia tenang dan sedang tidak marah. Dia harus berpikir bahwa marah adalah gangguan psikologis yang ketika dia tidak mengambil inisiatif menahannya, dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya ketika emosi itu muncul. Akibatnya, semua hal akan di luar kendalinya dan jadi berantakan. Yang kedua, ada terapi eksternal. Ini adalah bantuan yang diperoleh seorang
dari teman dan orang-orang di sekitarnya adalah bentuk teguran atau saran untuk menghindari dampak buruk dan kemarahan. Analogi yang diberikan Al-Balkhi dalam menggambarkan bagaimana faktor eksternal dapat meredakan kemarahan adalah dengan panci air mendidih yang dituangkan air dingin. Bui dalam panci itu pasti mereda. Dalam contoh tersebut, Al-Balkhi memilih memadamkan api ketika mulai menyala daripada menunggu kobaran api semakin besar dan kobarannya tidak bisa dipadamkan. Terapi eksternal ini sudah digunakan oleh raja-raja pada zaman dahulu. Raja-raja pada zaman dahulu memiliki penasehat yang salah satu tugasnya adalah mengingatkan para raja agar tidak terlalu kehilangan kendali saat marah. Karena pada saat marah, raja tidak mungkin membuat keputusan yang bijak. Maka dari itu, penasehat bertugas untuk mengingatkan dan memberikan arahan agar raja tetap membuat keputusan dengan bijak untuk rakyatnya. Gangguan mental yang kedua adalah takut dan panik. Al-Balkhi menganggap bahwa rasa takut merupakan awal dari panik attack. Panik terbagi menjadi dua macam, yaitu bawaan dari lahir dan panik yang muncul karena faktor eksternal. Cara mengatasi panik adalah dengan metode terapi perilaku kognitif. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, menanamkan dalam diri bahwa kenyataan tidak mungkin seburuk apa yang dicemaskan. Sebab ada pepatah mengatakan, sebagian besar hal yang kita takutkan itu tidak terjadi. Dan yang kedua, kecemasan yang dihadapi seseorang serupa dengan kecemasan yang sudah pernah dialami oleh orang lain. Rasa takut atau panik bisa muncul salah satunya adalah karena kita tidak mengetahui tentang hal yang kita takuti tersebut. Dengan berpikir bahwa orang lain berhasil menghadapi kecemasan itu, maka kita juga bisa berhasil untuk menghadapinya. Yang ketiga adalah mengarahkan emosi marah untuk mengusir kecemasannya. Sebab senjata manusia yang terhebat dan paling ampuh dalam menghadapi cemas berlebihan adalah membanggakan diri. Selanjutnya ada cara menangkal perasaan sedih dan depresi. Kesedihan terbagi menjadi dua, yaitu kesedihan tanpa sebab dan kesedihan dengan sebab. Kesedihan tanpa sebab bisa ditangani dengan terapi psikologis, yaitu dengan cara memunculkan kebahagiaan jiwa pasien melalui percakapan, meluapkan emosi, dan menikmati hal-hal menyenangkan. Sedangkan untuk kesedihan dengan sebab bisa ditangani dengan terapi kognitif yang fokus menenangkan diri pasien dengan berbagai jenis pikiran agar emosi kesedihannya teralihkan. Dan yang terakhir ada cara menangani gangguan obsesif kompulsif dan self-talk. Lagi-lagi Al-Balkhi membaginya menjadi dua terapi, yaitu terapi eksternal dan internal. Terapi eksternal bisa dengan tidak menyendiri, tidak menganggur, dan menemukan seseorang teman yang dapat memberitahukan efek buruk OCD, sehingga bisa mendapat nasihat dari temannya. Hal ini sangat penting karena OCD bisa muncul karena penderitanya menyendiri dan sedang tidak melakukan apapun. Jika pasien sibuk dan memiliki banyak teman, tentunya dia akan melupakan penyakit OCD-nya tersebut dan akan fokus ke hal lain yang lebih positif. Sedangkan terapi internal lebih fokus ke mindset penderitanya. Penderita OCD harus menanamkan mindset bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan mental dalam tubuh manusia dengan kombinasi yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan lebih banyak kebahagiaan daripada kesedihan, lebih banyak keselamatan daripada kebinasaan. Dengan mindset ini, penderita OCD tentunya akan semakin bersyukur dan berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan cara menyingkirkan pikiran-pikiran buruk tersebut. Sekian penjelasan buku Kitab Kesehatan Mental dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.